Bab 15. Ingkar janji. Untuk sesaat, pandangan semua orang tertuju pada Jerry Yang. Direktur Zhang, tidak perlu hiraukan orang tak berguna itu. Setelah tanda tangan baru buat perhitungan dengannya. Desak Tuan Besar yang juga merasakan suasana janggal. Tanda tangan kepalamu. Gary Zhang langsung merobek dokumen perjanjian, lalu menunjuk Jerry yang sambil marah-marah. Tadinya memang ingin cari kamu untuk buat perhitungan, tak disangka ternyata kamu orang keluarga Qin. Hari ini bukan hanya kerjasama yang batal, aku juga ingin menekan keluarga Qin, agar kalian tahu akibatnya dari menyinggungku. Kemarin, Gary Zhang ditendang lebih dulu oleh Jerry Yang, kemudian dia memanggil segerombolan orang, tapi dihajar habis-habisan oleh Charles Ma, bahkan dirinya juga kena. Dia masih berpikir bagaimana membalas dendam itu, namun kesempatan telah datang secara tak terduga. Apa, kamu berani menyinggung Direktur Zhang? Benar-benar sembrono. Fred Qin sangat terkejut. Direktur Zhang, dia bukan orang keluarga Qin, dia tidak punya hubungan sama sekali dengan kami, katanya buru-buru. Brengsek. Direktur Zhang menamparkan Fred Qin, dia sudah panggil kakek, masih bilang tidak ada hubungan. Kalian ingin bekerja sama dengan kami, mimpi sana dan jangan pernah harap. Lesi Qin telah mendengar masalah di taman kanak-kanak dari Yumi Qin semalam, juga tahu kalau Jerry yang memukul Gary Zhang. Hanya saja, dia tidak menduga keduanya akan bertemu secepat ini, bahkan di saat yang begitu penting. Tuan Besar juga cemas dan segera maju. Direktur Zhang, bajingan ini sungguh tidak punya hubungan dengan keluarga Qin. Selama Anda setuju, aku akan mengeluarkan mereka dari keluarga sekarang juga. Dan tolong Anda pertimbangkan lagi mengenai kerja sama ini. Lesi, lihat hal baik yang dilakukan suami sampahmu, berani-beraninya menyinggung Direktur Zhang. Benar-benar bencana keluarga Qin. Dia hampir menghancurkan keluarga Qin 5 tahun yang lalu, dan sekarang lagi-lagi merusak hal baik keluarga Qin. Komisaris, keluarkan mereka dari keluarga Qin sekarang juga. Dalam sekejap, semua garis keturunan langsung keluarga Qin yang memenuhi ruang rapat sudah tidak sabar dengan pengusiran Jerry Yang dan Lesi Qin. Direktur Zhang yang awalnya sangat marah, seketika kemarahannya jadi agak mereda setelah melihat perlakuan keluarga Qin terhadap Jerry Yang. Dia melirik Jerry Yang sambil berpikir, dan kemudian berkata, bukannya tidak boleh bekerja sama dengan keluarga Zhang, tapi aku ingin anak ini berlutut dan memohon padaku. Ketika Gary Zhang melontarkan perkataan ini, niat membunuh yang kuat melintas di mata Jerry Yang. Setelah mendengar kata-kata tersebut, Tuan Besar tanpa ragu dan berteriak pada Jerry Yang, anjing, cepat berlutut dan memohon pada Direktur Zhang untuk melepaskan keluarga Qin. Jerry yang berdiri tegak, tatapan acuh tak acuhnya tiba-tiba tertuju pada Tuan Besar dan berkata dengan dingin, kamu bahkan tidak tahu apa yang terjadi antara aku dan dia, tapi ingin aku berlutut dan memohon dia. Kamu terus mengatakan aku tidak punya hubungan dengan keluarga Qin. Jika dia tidak melepaskan keluarga Qin, apa hubungannya denganku? Kalian tidak pantas suruh aku berlutut. Jerry yang saat ini berdiri tegak dan pantang tunduk, seluruh dirinya penuh aura yang kuat. Lesi Qin yang paling dekat dengannya terkejut saat melihat sisi kuat Jerry Yang, dia benar-benar berubah setelah 5 tahun menghilang. Lancang. Tuan Besar gusar sampai gemetar karena perkataan Jerry Yang, dan baru melontarkan umpatan ini setelah agak lama. Tepat saat ini, seorang parubaya dengan jas dan sepatu kulit bergegas ke ruang rapat dan buru-buru berkata, Komisaris, Direktur Luo dari Grup Yan Chen datang. Grup Yan Chen. Tuan Besar kaget mendengarnya. Selanjutnya terlihat seorang pria parubaya berjalan masuk. Dia adalah Robin Luo, manajer umum Grup Yan Chen cabang Jiangsu. Kami tidak tahu Direktur Luo akan datang. Maafkan sambutannya yang kurang. Tuan Besar segera maju dan agak membungkuk. Gary Zhang juga terperanjat. Dia tidak menduga akan bertemu Robin Luo di rapat keluarga Qin. Dia segera maju, mengulurkan kedua tangannya seraya mengambil hatinya. Halo, Direktur Luo. Aku Gary Zhang dari keluarga Zhang, ayahku adalah. Keluarga Zhang, siapa itu? Sindir Robin Luo. Semua orang kaget mendengarnya. Gary Zhang tertegun, saat amarahnya akan muncul,
dia tiba-tiba ingat peringatan ayahnya, grup Yanchen adalah perusahaan milik keluarga Yuan, keluarga konglomerat paling kaya di ibu kota. Di depan keluarga Yuan, keluarga Zhang kita tidak ada apa-apanya. Jangan menyinggung siapapun yang berkaitan dengan grup Yanchen. Teringat hal ini, Gary Zhang dengan paksa menekan amarahnya. Kamu tidak terima. Robin Luo tiba-tiba memandang Gary Zhang. Gary Zhang kaget dan menggeleng dengan cepat. Direktur Luo, Anda benar. Keluarga Zhang bukan apa-apa di mata Anda. Jangan perhitungan denganku. Dia telah bermandikan keringat dingin saat ini. Meskipun Robin Luo hanyalah manajer umum cabang perusahaan, tapi selama memiliki hubungan dengan keluarga Yuan, maka tidak boleh disinggung. Robin Luo mendengus dingin dan tidak pedulikan dia lagi. Dia memberi lirikan, dan di belakangnya seorang pria parubaya dengan kacamata berbingkai emas bergegas maju, mengeluarkan kontrak dan meletakkannya di depan Tuan Besar. Ini. Tuan Besar Qin tampak bingung, dan terkejut saat melihat judul kontraknya. Robin Luo sekilas melirik Jerry Yang, lalu menatap Tuan Besar Qin dan tersenyum kecil. Aku tersentuh oleh ketulusan Lesi Qin dari perusahaanmu. Demi menemuiku, dia menunggu di depan gedung perusahaan seharian. Jika aku masih tidak bersedia bekerja sama, agak tidak masuk akal jadinya. Aku sudah menandatangani kontrak ini, sekarang hanya butuh tanda tangan Komisarin Qin, maka kontrak akan berlaku. Tersentuh oleh ketulusan Lesi Qin. Bagaimana mungkin? Semua orang tercengang, termasuk Lesi Qin sendiri. Segera, Lesi Qin teringat Yumi Qin yang kemarin bilang akan bantu dia membereskan masalah kerja sama, mungkinkah karena Yumi Qin? Anggota keluarga yang baru saja ribut ingin mengusir Lesi Qin jadi terdiam sekarang, sampai tatapan mereka pada Lesi Qin juga berubah. Terutama Fred Qin, terkejut bukan main. Dia sudah mencoba menghubungi petinggi grup Yanchen, tapi pihak lain sama sekali tidak menggubrisnya. Misi Robin Luo selesai dan segera pergi. Gary Zhang yang sebelumnya mengancam akan menekan keluarga Qin juga pergi dengan kecewa. Aku mau umumkan satu hal, kata Tuan Besar Qin sambil memandang semua orang. Semua orang sangat senang. Masa depan keluarga Qin akan cerah dengan kerjasama ini, dan kemungkinan besar akan menjadi keluarga kelas 1 di Jingzhou sebelum akhir tahun ini. Lesi Qin juga sangat antusias saat ini dan mengepal erat kedua tangannya. Pada rapat 2 hari yang lalu, Tuan Besar Qin secara pribadi berjanji bahwa siapapun yang mampu mendapatkan kerja sama grup Yanchen, maka posisi komisaris grup Sanhe akan diserahkan pada orang tersebut. Kini, kerja sama telah didapatkan olehnya, Tuan Besar Qin pasti akan mengumumkan hal ini. Mereka yang lain juga memandang Lesi Qin dengan iri. Benar-benar cucu berbakat keluarga Qin kita, sampai mampu mendapatkan kerja sama dengan grup Yanchen. Jika keluarga Qin dapat menempati urutan keluarga kelas 1 tahun ini, Lesi adalah orang yang paling berjasa. Semangatlah, Lesi. Aku pasti akan bekerja sama denganmu. Sebelum Robin Luo datang, mereka masih teriak-teriak agar Lesi Qin dikeluarkan dari keluarga Qin. Tapi sekarang semuanya jadi berubah, menunjukkan kesetiaan mereka untuk mengambil hati Lesi Qin. Pada saat ini, Tuan Besar Qin tiba-tiba berkata, mulai hari ini, Fred adalah komisaris grup Sanhe, bertanggung jawab penuh atas kerjasama dengan grup Yanchen, dan lainnya bekerja samalah dengannya. Tidak ada yang mengira keputusan Tuan Besar Qin akan seperti ini, bahkan Fred Qin sendiri juga tidak menduga. Setelah beberapa saat, kegembiraan memenuhi wajahnya, dia segera bangkit dan berkata, terima kasih atas kepercayaan kakek. Kakek tenang saja, aku pasti tidak akan mengecewakan kakek. Baik, rapat bubar. Tuan Besar Qin berdiri dan beranjak pergi, sama sekali tidak menyebut janji di rapat 2 hari yang lalu. Kakek. Lesi Qin buru-buru menyusul keluar. Kakek, bukankah kakek bilang akan memberikan posisi komisaris grup Sanhe pada orang yang mendapatkan kerja sama grup Yanchen? Atas dasar apa membiarkan Fred menjadi komisaris? Aku tidak terima. Bersambung.